Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar. Jangan nervous bang, jangan tegang ya. Nih. Jangan tegang bang. Aduh si abang ini. Saya mau bertanya soal Nabi Isa. Iya boleh, langsung. Sepengetahuan saya itu Nabi Muhammad diutus untuk membenarkan ajaran atau menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya kan? Nggak, abang tanya pelan-pelan, baik-baik. Silakan. Oke. Jadi yang saya simak, apakah betul Nabi Isa diutus untuk menyempurnakan ajaran Yesus begitu? Ajaran Musa? Apa gimana? Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Ya terus? Terus Nabi Isa. Satu-satu dulu. Ini sambung bang. Oh silakan. Setelah Nabi Muhammad meninggal dan sebagainya, nanti di hari kiamat Nabi Isa diutus lagi oleh Allah untuk ke bumi. Selain membunuh Dajjal, Nabi Isa juga diutus untuk memperbaiki ajaran-ajaran yang salah. Oke, itu masalah Nabi Isa ya. Ini gua langsung jawab. Aku kepenuhan Roh Kudus, jadi tahu pertanyaanmu apa, ya. Tapi sebelum saya menjawab, karena saya kepenuhan Roh Kudus, saya akan doakan Anda terlebih dahulu, ya, supaya Anda paham dengan penjabaran saya. Baruk Hasem, Baruk Ata Donai Elohenu Melek Haolam, Hi Adonai Elohenu Hu Elohai Ha Elohim. Ya Allah, Holik langit dan bumi Tuhan, pada malam hari ini ada saudara kami dari kaum Kristen namanya Martin Chris Tuhan. Dia sungguh santun Tuhan. Boleh kiranya Tuhan kasih karunia berkat yang melimpah, segala kelepasan sukacita dicurahkan kepada Martin Chris Tuhan. Boleh kiranya suatu saat Tuhan, di dalam kasih karuniamu yang tak berkesudahan Tuhan, Martin Chris dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Martin Chris, bukan kamu yang memilih aku saudara, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak pribadi yang dipanggil Tuhan Martin Chris, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan Martin Chris, tapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Seorang gembala agung, seorang penginjil internasional akan memberikan makanan rohani tanpa kolekte, tanpa persembahan kasih, tanpa perpuluhan, pro bono, cuma-cuma gratis. Baik, pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda saya akan jawab berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Pertama, tadi yang saya dengar tentang Yesus. Yesus itu sudah menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an surat As-Saff, Quran surat 61 ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum." Dan ingatlah ketika Yesus Kristus berkata, "Wahai bangsa Israel, aku ini adalah utusan Allah hanya kepadamu." Baik dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, maka eksistensi Yesus, esensi dan eksistensi Yesus, entitas Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Baik dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Apa kata Allah menceritakan Yesus Kristus? Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Dan aku membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan memberikan kabar gembira tentang hadirnya, tentang datangnya seorang rasul, seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad.
yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Yesus sudah menjelaskan tentang kehadiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sebagaimana dijelaskan di dalam Yohanes 16:13, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan hanya menyempurnakan, Anda lihat dan perhatikan baik-baik ya. Kalau dalam ajaran Yesus, doa makan tidak pernah diajarkan. Anda menikah di gereja, pemberkatan Katolik dan pemberkatan Protestan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Bagaimana cara berpolitik, bagaimana cara mandi, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kenapa? Karena yang berhak mengajarkan seluruhnya adalah Nabi Muhammad. Kalau tidak percaya, tanya Ustadz. Ya, Islam ini bukan hanya sempurna, tetapi sesuai dengan Yohanes 16:13, ketika Nabi Muhammad datang, dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Makanya mulai Anda bangun tidur, kalau Anda Muslim ya, insya Allah nanti Anda dijamah dan diberkati Tuhan, menjadi pribadi seperti saya, Muslim. Kalau dalam Islam ini, mulai Anda bangun tidur, sampai tidur kembali, segala aktivitas dan kegiatan kaum muslimin ada aturannya. Itulah seluruh kebenaran yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pun di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga, dijelaskan bahwa Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. Dalil hadis sudah, dalil Al-Quran, dalil Bible sudah, dalil Al-Quran sudah, tapi saya tambahkan dalil Al-Quran yang akan menggoncang iman saudara. Al-Maidah ayat ketiga, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama yang benar buat kamu. Jadi Islam ini sudah sempurna. Nabi Muhammad nikmatnya sudah dicukupkan. Dan Islam sudah menjadi agama yang satu-satunya agama yang benar. Makanya ketika Abu Bakar mendengar firman Tuhan ini turun, dia menangis. Ya Rasulullah, kalau Islam sudah sempurna, kalau engkau nikmatnya sudah dicukupkan, kalau Islam sudah menjadi agama yang benar, agama yang diridhoi, berarti engkau akan dipanggil oleh Tuhan. Benar, beberapa bulan setelah turunnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-5 atau 3 itu, maka Rasulullah SAW meninggal dunia karena risalahnya sudah selesai. Ketiga, tentang Yesus kehadiran ke dunia. Nabi Isa alaihissalam itu bukan datang di hari kiamat. Bukan. Nabi Isa alaihissalam itu dalam perspektif iman kami akan datang menjelang hari kiamat. Nabi Isa itu atau Yesus Kristus datang menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi dia akan hidup selama 7 tahun. Makanya para alim ulama mengatakan Yesus atau Nabi Isa hidup di dunia di fase pertama itu kan 33 tahun. Nanti ditambah 7 tahun menjadi 40 tahun. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan menikah dan punya anak. Kemudian dia juga akan Nabi Isa menikah dan punya anak, dan dia akan dikuburkan, disolatkan dan dikuburkan. Nabi Isa alaihissalam itu saya ceritakan dari awal, ketika dia turun, dia diapit oleh 2 sayap malaikat. Ketika itu Al-Mahdi alaihissalam sedang mau sholat subuh. Ketika Isa turun, iqomah sedang dikumandangkan. Iqomah tahu nggak? Iqomah itu tanda akan dimulainya sholat. Isa turun nih. Kata Al-Mahdi, silahkan Anda imami sholat kami. Tapi kata Yesus, bukan aku. Yang berhak mengimami sholat itu adalah pemimpin. Makanya Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, kerap kali di dalam pertemuannya menghadiri fala ulama, beliau mengimami sholat. Karena sunnah di dalam Islam, mengimami sholat itu adalah pemimpin. Nah, Yesus bukan pemimpin umat itu. Makanya Yesus tidak mau menjadi imam sholat. Akhirnya Yesus menjadi anak buah Al-Mahdi alaihissalam, yang ditugaskan oleh Al-Mahdi alaihissalam untuk membunuh Dajjal atau Antikristus. Bukan hanya itu ditugaskan, menghakimi orang Kristen yang tidak mau masuk Islam.
Makanya di dalam hadis dikatakan akan dimusnahkan semua agama oleh Yesus kecuali agama Islam. Orang Kristen akan dihakimi karena dia sudah menyembah dia. Dia akan membunuh babi. Dia akan mematahkan gereja, mematahkan salib. Pertama, mematahkan salib, dogma, doktrin Trinitas akan dipatahkan oleh Yesus. Kata Yesus ini dogma sesat. Ini Anda kan bertanya tentang saya, tentang iman saya. Dipatahkan salib itu. Jadi bukan Yesus matahin salib-salib di gereja, bukan. Yesus akan mematahkan dogma Trinitas, dogma oneness, prek, dan akan membunuh babi, dan akan menghancurkan semua agama kecuali agama Islam. Jadi itu. Jadi tugasnya Yesus. Dan Yesus di dalam Bible maupun di dalam Quran hadis bukan naik ke sorga, tetapi naik ke Hasamayim, yaitu langit kedua. Jelas? Jadi tugasnya itu untuk pertama ya, Yesus itu akan menjadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua akan membunuh Dajjal. Yang ketiga dia akan mematahkan doktrin Trinitas, Tritunggal, Oneness. Yang keempat dia akan membunuh babi, mengharamkan babi, akan mati, akan disolatkan, dan akan dikuburkan secara Islam. Bahkan dia punya anak dan punya istri. Nanti menikah. Begitu bro, paham ya? Oke. Berdasarkan penjelasan abang, berarti secara logikanya Nabi terakhir yang hidup di bumi ini adalah Isa, bukan Muhammad, bang. Berdasarkan cerita abang. Yesus itu datang bukan sebagai nabi, tapi dia berdoa kepada Allah agar dia hidup menjadi umat Nabi Muhammad, karena kemuliaan adalah kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Yesus itu di bawahnya Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi bahkan yang menjadi juru selamat besar itu bukan Yesus. Anda kan bertanya tentang iman kami. Semua manusia berbondong-bondong pergi kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Moshe, bahkan kepada Yesus. Yesus tidak bisa menjadi juru selamat. Yang bisa menjadi juru selamat atau dalam Islam itu namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar, itu Nabi Muhammad. Yesus itu di bawahnya Nabi Muhammad. Tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Makanya Yesus akan menjadi umat Nabi Muhammad. Saya sudah tadi contohkan ketika Al-Mahdi, keturunan Rasulullah SAW, menjadi imam. Al-Mahdi kan orang Islam, dia tahu adab, ya. Ada dulunya dia datang, Yesus ini datang disuruh mengimami. Kata Yesus, aku bukan pemimpin umat ini, engkaulah pemimpin umat ini. Dan Yesus datang bukan sebagai nabi, dia sebagai manusia biasa yang ditugaskan oleh Allah karena miliaran manusia sudah menyembah dia. Ini adalah PR yang sangat besar untuk Yesus. Makanya Yesus akan menghakimi orang Kristen yang menyembah dia. Yesus memberikan dua pilihan, masuk Islam atau neraka, atau mati. Nah, makanya di dalam Matius 7 ayat 22, 23 pun senada dengan hadis itu, bahwa orang Kristen akan diusir. Nyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Begitu bro. Itu kan Anda bertanya tentang iman saya. Iya. Ya? Oke, saya hargai. Ya, sekarang saya boleh bertanya tentang iman Anda? Boleh, bang. Baik. Tapi saya jawab sesuai kemampuan saya saja. Saya haturkan terima kasih karena Anda sudah santun dan memang niat Anda untuk bertanya, untuk ternyata pandangan Islam ini seperti ini, ya. Sekarang saya tanya, betulkah ada konsep penebusan dosa di dalam Kristen yang diajarkan oleh Yesus? Jawab singkat, betul atau tidak? Dari jawaban Anda yang singkat ini akan berentet ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Betul atau tidak? Iya, memang kalau di Alkitab itu diajarkan seperti itu, bang, untuk baik. Dosa asal. Satu. Ya, terima kasih. Betul ya. Di mana Yesus mengajarkan penebusan dosa? Satu. Lalu kalau penebusan dosa memang diajarkan oleh Yesus, dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Pertama, apakah dia dosa waris atau dosa orang Kristen yang berjalan? Nah, kalau yang ditebus oleh Yesus adalah dosa waris, berarti
dosa berjalan tidak. Tetapi kalau Anda nanti menjawab, kalau yang ditebus oleh Yesus adalah dosa berjalan, kenapa di dalam Matius 5, Anda catat baik-baik, Matius 5 nomor 20 atau ayat 20, apa kata Yesus? Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Itu kata Yesus. Kemudian Markus 9:49, ya, orang Kristen akan digarami dengan api. Anda catat ya, Markus 9:49. Kemudian Galatia 5 ayat ke-19 sampai 22. Jadi Paulus menjelaskan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Saya dulu penginjil, evangelis, saya hafal buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah roh yang 9. Itu buah roh yang 9, saya hafal. Nah, Paulus menjelaskan tentang keinginan daging, pesta pora, kemabukan, perzinahan, kedengkian, kemarahan, pencerdaan. Apa kata Paulus? Siapapun yang melakukan keinginan daging, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaan saya, jadi yang ditebus oleh Yesus ini dosa waris atau dosa yang berjalan? Kalau dosa yang berjalan, Yesus mengatakan tidak ada dosa yang berjalan yang ditebus oleh Yesus. Berarti kalau demikian, tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Silahkan dijawab. Kalau pertanyaan saya kurang paham, saya ulangi lagi. Ya, sepengetahuan saya tuh penebusan dosa itu untuk dosa waris yang waris dari Adam itu. Ya, jadi dosa berjalan nggak ditebus. Dosa berjalan itu tiap manusia yang berdosa akan dihukum sesuai dosa yang dia buat, Bang. Baik, apakah di dalam iman Kristen ada penyucian dosa? Ya, itu Kalau dalam Islam, Bang, ya, ini saya jelaskan Islam dulu. Kalau di dalam Islam, setiap umat Islam itu pasti masuk surga. Dalilnya mana? Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Setiap yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka dia pasti masuk surga. Cuma ada penyucian. Ada namanya mizan, perhitungan amal. Kalau amal kebaikannya melebihi amal keburukannya, dia ke surga. Tapi kalau umat Islam, amal keburukannya lebih banyak daripada keburukannya, maka akan digodok dulu, penyucian dulu di neraka. Setelah dia suci, lalu diangkat. Ini tidak semua. Itu bagi setiap orang yang amal timbangan baiknya lebih ringan daripada perbuatan kejahatannya, atau perbuatan kejahatannya lebih mendominasi. Kalau dalam Kristen, saya dengar dari pendeta Mel Atok, di dalam Kristen katanya tidak ada penyucian dosa. Kalau masuk neraka, ya masuk neraka selamanya. Jadi benar, kalau orang Kristen melakukan dosa itu tidak ada penyucian. Silakan. kalau di Katolik ada api pencucian istilahnya. Ya, bagaimana menurut Anda? Di dalam Kristen, di mana dalilnya? Oh, pantas Anda santun ya, Anda Katolik ya. Kalau Protestan ini biasanya tantrum. Pantas, saya banyak mengenal orang-orang Katolik. Memang orang-orang Katolik ini lebih santun daripada Protestan. Banyak debater Muslim, apologet Muslim yang memang seirama, senada dengan saya. Jadi kalau debater kalau umat Katolik ini memang lebih santun. Kalau Protestan, radikal biasanya. Tapi oknum ya, tidak mengeneralisir. Bagaimana? Kalau ada penyucian, di mana itu penyucian? Di ayat berapa kitab apa coba, Bang? Abang harus berpikir dari sini. Banyak, Bang, saya itu penginjilan itu dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, ke Papua, ke Manado, kemana. Banyak orang Kristen yang merasa dosanya ditebus. Padahal tidak ada. Kalau orang berdosa ya masuk neraka. Cuma masalahnya, kalau di dalam Islam, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan dapat balasannya, dan orang yang berbuat jelek maka akan mendapatkan balasannya, walaupun perbuatan jeleknya itu sedikit. Ada balasannya sesuai dengan porsi dosanya masing-masing.
Nah, sekarang saya tanya, di mana katanya di dalam Katolik ada penyucian? Di mana? Penyucian itu hanya di dalam Islam. Kalau dalam Kristen dan Katolik yang saya tahu tidak ada penyucian. Kalau tidak ada penyucian berarti kalau yang neraka berarti selama-lamanya. Kalau hanya dosa waris. Karena dosa kita banyak yang berjalan. Ya enggak? Sambo misalnya membunuh Eliezer. Ya, Eliezer-nya dibunuh Sambo. Ya, terus Brigadir Joshua-nya sekarang sudah nikah. Gimana tuh? Ini kita sharing Bang ya, supaya Abang berpikir juga. Coba, Ya, kalau di dalam Islam memang ada penyucian. Kalau dalam Kristen atau Katolik, penyuciannya di mana? Ayat mana, pasal berapa, kitab apa? Kita baca bersama-sama. Oke, gini Bang. Sebelumnya jujur saja saya ini awam. Oh, wah, baik. Tidak bisa menjawab Tapi, sedetail mungkin. Tapi pertanyaan saya jelas ya Bang ya. Nanti Abang catat. Jelaskan ya. Mungkin Abang catat nih. Matius 5 ayat 20, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Yesus yang bilang. Markus 9:49 Abang catat Bang. Nanti Abang tanya ke pastornya atau romo. Orang Kristen akan digarami dengan api. Galatia 5 ayat 19 sampai 22, keinginan daging telah nyata, yaitu percabulan, perzinahan, pesta pora, kemabukan. Apa kata Paulus? Sudah kuberitahukan sejak dahulu, barang siapa melakukan keinginan daging, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti konsep penebusan dosa kalau untuk waris saja. Berarti kalau untuk dosa berjalan memang tidak ditebus. Kalau tidak ditebus, konsekuensinya kalau orang Kristen membunuh, berzina, akan masuk ke dalam neraka. Makanya Abang nanti coba cari. Nah, kalau masuk ke dalam neraka, apakah ada api penyucian? Kalau di dalam Islam jelas, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Coba, saya sangat senang kalau Abang kooperatif. Mohon maaf ya, tadi saya agak ngegas. Karena saya kira Abang Protestan. Kalau Katolik memang santun. Silakan Bang. Oke, gini Bang. Terlepas dari ayat-ayat Alkitab itu. Ini Bang ya. Abang. Sorry Bang, saya tunjukkan dulu ayatnya ya. Biar takut. Nanti Abang screenshot nih. Biar ingat nanti kalau mencatat nih. Ini Bang ya. Ini aku bacakan buat Abang. Nih, ini kata Yesus loh. Matius 5 20. Abang screenshot ya. Biar saya tidak dikatakan bohong. Ada ayatnya. Nih Bang. Yang pertama Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Satu nih, di screenshot Bang. Bisa kan HP-nya screenshot Bang? Bisa. Nah di screenshot aja Bang. Nanti Abang tanya lah. Ya, kalau screenshot kan jelas nih. Sudah belum? Sudah. Oke, Matius 5 ya. Kemudian di dalam Markus 9:49, ini siapa yang digarami api? Nih. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, 2 nih. Kemudian 3, Galatia 5 ayat 19. Ini perhatikan Bang ya. Benar yang saya katakan tadi kan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Oke, 20-nya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Apa kata Paulus? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi ternyata nggak dijamin Bang. Yang dijamin itu justru yang berbuat soleh. Kalau berbuat soleh ngapain ada penembusan dosa? Itu di skrip. Jadi ya. Saya jawab tidak berdasarkan ayat-ayat, tapi saya punya keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan sebagainya. Jadi menurut saya pasti ada jalan
walaupun Oke. ada penebusan atau disiksa dulu dan sebagaimanapun, intinya bahwa saya percaya bahwa Allah itu maha pemaaf, sehingga pasti ada jalan ke sana. Baik, 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 baik. Dan yang abang katakan Allah Maha Pengampun itu bukan dalam Kristen, Bang. Kalau di dalam Islam ada ayatnya nih, abang catat ya. Saya Quran surat nih Bang. Nih, itu ayat Quran yang itu Bang. Yang Allah Maha Pengampun. Makanya Allah Pengampun itu tidak menumbalkan darah manusia, karena Allah Maha Pengampun. Dalilnya Quran surat Az-Zumar ayat ke-53. Nih Bang, saya tunjukkan kepada abang ya. Itu dalil Quran, Bang. Nih, itu dalil Quran. Dalam Quran itu Allah Maha Pengampun. Nih, perhatikan nih. Quran surat Az-Zumar, abang screenshot boleh ya. Ini saya bacakan nih. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang abang katakan itu adalah ayat Quran, Bang. Jadi Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mengampuni dosa semuanya. Bukan dengan menumbalkan. Coba abang perhatikan. Di dalam Islam itu penebusan dosanya sangat logis dengan bertobat, tobatan nasuha. Dosa kita diampuni. Bukan dengan mengorbankan darah manusia, dia jadi mati, itu tidak ada urgensinya. Kalau Quran, di dalam ayat Al-Qur'annya, Kul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Yang penting kita tobat. Ya. Huwallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada di dalam Islam penebusan dosa dengan darah, dengan mayat, dengan manusia. Nggak ada, Bang. Dengan domba, nggak ada. Tapi penebusan dosa dalam Islam dengan beramal soleh. Di mana dalilnya? Quran surat Al-Ahzab ayat 71-72. Karena saya seorang penginjil, saya hafal ayat Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah memperbaiki amal perbuatan kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan menebus dosa-dosamu. Jadi penebusan dosa di dalam Islam itu dengan berlaku baik, dengan berkata benar, berkata baik. Bukan dengan darah, Bang. Oke, karena abang santun ya, saya nggak mau ngegas ini. Oke, Bang. Itu tolong direnungkan baik-baik. Karena kita ini hanya sementara. Ada lagunya, Bang. Saya mau nyanyi dulu deh, Bang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua mati. Tuh, kita itu dunia ini hanya sementara. Aku manusia, tenanglah bertobat kepadanya, karena kita semua makhluk yang berdosa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua mati. Mungkin itu. Oke, Bang Martin. boleh saya bicara sedikit, Bang? Boleh, silakan. Yang saya tahu itu Allah bisa marah, bisa murka. Yang seperti dicerita di waktu Adam dan Hawa berbuat dosa kemudian marah, Allah marah terus mengutuk ular dan sebagainya. Terus kisah Nabi Nuh yang Allah menurunkan banjir dan sebagainya, itu kan artinya Allah marah. Allah bisa marah, artinya bahwa semua sifat-sifat manusia itu kan datangnya dari Allah. Jadi saya yakin dan percaya bahwa karena semuanya dari Allah, pasti yang terakhir di akhir juga pasti ada jalan menuju ke surga itu, Bang. Iya. Tapi kan ayat Alkitab menyatakan
Yesus sendiri yang menyatakan, Matius 5:20, apabila keagamaan, ini Yesus yang sendiri yang bilang, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Abang tahu tidak siapa, apakah agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Yesus itu bang, Muslim, Islam dia. Di mana dalilnya Yonatan Nandar? Abang akui atau tidak, Alkitab yang menjadi pegangan teman-teman Kristen itu terjemahan. Abang tahu tidak, Yesus sehari-hari berbicara bahasa apa? Yesus itu berbicara dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Saya tunjukkan di dalam bahasa Aramaiknya, dalam bahasa Ibraninya. Ternyata Yesus itu mengatakan agama yang benar itu adalah Islam. Di mana itu? Abang screenshot, nanti tanyakan kepada para pendeta yang ngerti bahasa Ibrani. Nih, Bang. Ini terjemahan yang salah ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ini terjemahan yang salah nih. Nanti terjemahan yang benar saya terjemahkan. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini terjemahan yang salah. Saya lihat di dalam bahasa Ibraninya begini. Saya parsing ya, satu kata. Talmid einenu gadol. Tidak ada seorang murid pun yang besar min hamoreh. Tidak ada seorang murid pun yang lebih besar dari gurunya. Abal akan tetapi kolmi siapapun sehuslam yang masuk Islam limudo yih kemorehu, maka akan sama seperti gurunya. Kenapa di sini menjadi tamat? Padahal kata Yesus siapa yang masuk Islam. Nah, dalam bahasa Ibrani ada sores namanya, akar kata. Akar kata dari sehuslam shin lamet mem sofit. Ini ada mem sofit. Aslinya kalau soresnya mem biasa. Ini Anda tanya kepada ustadz yang pintar bahasa Arab. Islam itu ya dari bahasa itu adalah shalom. Sama seperti ini juga shalom sin lamet mem. Jadi kata Yesus, siapa yang masuk Islam maka dia akan sama dengan Yesus. Abang tanya kepada ustadz. Saya kan bukan ustadz ya. Pak Ustadz, Pak Kiai, apa agama Yesus? Apakah agama Yesus itu adalah Kristen? Saya yakin tidak ada seorang ustadz pun yang mengatakan agama Yesus Kristen, tapi Islam. Karena tertulis di dalam ayat Bible dalam bahasa Ibrani. Masalahnya, para pendeta harusnya malu dengan saya. Saya bisa Ibrani, para pendeta kok kenapa nggak bisa? Para pastor kenapa nggak bisa? Mohon maaf, ini sebagai masukan. Jadi Yesus itu beragama Islam. Oke. Sekarang berarti abang percaya semua ayat-ayat di Alkitab itu? Alkitab. Oke, baik. Abang tanya ya, apakah saya percaya dengan ayat-ayat Bible? Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Bible itu ya palsu, Bang. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal mereka karang-karang sendiri. Tapi Islam menggarisbawahi apapun yang sesuai dengan Al-Quran, apapun yang sesuai dengan hadis, itulah kebenaran. Contoh, yang sesuai dengan Quran mana Nandar? Markus 12 ayat ke-29. Saya tunjukkan nih, ini yang sesuai dengan Quran. Ini yang sesuai dengan Quran, yaitu Markus. Ini benar ayat ini. Saya tidak mengatakan asli ya. Ayat ini benar, saya ambil ini, benar. Saya nggak mau jaim. Ini ayat ini benar ini. Nih Bang, perhatikan ini. Ya, nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat ini benar sesuai Quran. Karena Yesus ternyata punya Tuhan. Di dalam bahasa Ibraninya juga sama. Ana Yeshua, menjawab Yeshua, hari sonahi Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Menjawab Yesus, inilah hukum yang utama. Dia adalah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Kemudian di ayat ke-32-nya, perhatikan ini poin. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa.
Jadi yang esa ini adalah dia, bukan Yesus. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dalam bahasa Ibraninya, Amar Elab Hasoper, berkata ahli-ahli Taurat itu, Yafeh tepat, Rabi guruku. Emet benar, Amarta yang kau katakan, Seehathu Fe'ayin Odmil Bado, bahwa dia itu esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Tuh. Jadi ini ayat yang benar sesuai Quran dan hadis, bahwa Allah itu esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dalil Qurannya mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Benar. Kemudian Lukas 6:40, bahwa agama yang benar adalah Islam. Benar, sesuai dengan Al-Quran. Di mana dalil Qurannya? Quran surat Al-Maidah ayat kelima. Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Di situ dikatakan, Quran surat Al-Imran ya, sorry, saya lupa ayatnya. Lupa ayat berapanya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar itu adalah Islam. Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Benar, sesuai dengan Quran, sesuai Bible, sesuai dengan Quran, bahwa Isa itu adalah Islam. Dan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan yang benar adalah Allah. Nah, pertanyaannya, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Nggak ada. Paham sampai di sini, Bang? Iya, memang saya akui setelah Alhamdulillah. Gini, ya Bang. Allah, Bang, Abang sudah mengakui. Gini. Masya Allah. Maksudnya gini. Siap. Yesus sudah pasti bukan agama Kristen. Nah, Ya kan? Agama Kristen ini dibuat setelah orang-orang yang berilmu atau istilah itu. Oh, ini saya kasih tahu, Bang. Ini mohon maaf saya interupsi. Kristen itu agama yang dibuat tahun 96 Masehi, Bang. Di mana Kisah Para Rasul 11 nomor 25-26. Pertama kali orang-orang itu disebut sebagai Kristen oleh Paulus. Jadi Kristen itu memang bukan agama Yesus. Dia agama Paulus. Kisah Para Rasul 11-26. Ya, Kristen itu kan pengikut Kristus yang percaya bahwa Yesus itu Allah kan. Oh, bukan, Bang. Coba Abang buka deh. Abang ada Alkitab nggak, Bang? Ada Bible nggak? Ada, tapi saya biasanya di laptop saja, Bang. Oh, boleh di laptop. Kisah Para Rasul 11 ayat 25-26. Kristen itu dibuat oleh Paulus. Coba Abang buka deh kalau nggak percaya. Atau Abang catat sekarang ya. Atau saya bukakan nih. Ya bukakan buat Abang sih, apa sih yang nggak. Ini penginjilan saya, Bang. Nih, Bang. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini dibuat pada tahun 95 Masehi, 96. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 nih, Bang. Nih, coba Abang perhatikan ya. Ini kitab Abang loh. Kisah Para Rasul 11 ya, ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu, murid-murid di sini bukan murid Yesus ya, murid-muridnya Paulus di sini yang di Antiokhia. Dan di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi yang menyebut Kristen ini Paulus, dan yang disebut Kristen ini adalah murid-murid dari Paulus. Tuh, ini ayatnya jelas. Nah, Yesus, Bang, mohon maaf ya, Bang ya. Anda cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Yesus tidak pernah kenal istilah Kristen bagi pengikutnya. Yesus hanya mengenal bahwa para pengikutnya itu beragama Islam. Dalilnya mana? Lukas 6:40. Abang cari, saya akan minta maaf, saya akan berhenti berdebat kalau Abang mampu membuktikan bahwa murid-murid Yesus Kristus adalah Kristen menurut Yesus. Nggak ada, Bang, karena Yesus memahami agama Yesus ini adalah Islam. Dalilnya Lukas 6 ayat ke-40. Saya tambahi satu ayat. Yohanes 14 ayat 27. Saya tambahin ini satu ayat. Yohanes 14 ayat 27. Karena Abang sangat santun, saya senang. Nih, Bang. Yohanes 14 ayat 27.
Nih, Shalom animas irlahem, apa kata Yesus? Kutinggalkan Islam buat kalian. Et Shlomi, ya, kalau dalam bahasa Arab itu et Islami, ya, kalau dalam bahasa Ibrani Shlomi. Dan kuberikan et Shlomi ani noten lahem, dan kuberikan ajaran Islam ini kepada kalian. Lohe derek sheha olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan oleh dunia tidak sama dengan yang aku berikan. Yang aku berikan ini adalah ajaran Islam. Alna yehat lebabchem ve'al yira. Jangan gundah, jangan gentar hatimu, jangan gelisah hatimu. Nah, jelas dalilnya. Islam murid-murid Yesus itu. Kalau murid-murid Paulus memang Kristen, Bang. Iya, itu Ayo. kalau pernyataan itu bisa saya terima. Mungkin ya. Alhamdulillah ya Allah, Abang nih. Abang kok berbeda ya dengan Kristen yang lain ya. Alhamdulillah. Maksudnya meskipun abang nggak masuk Islam, tapi kalau menerima penjabaran saya sudah syukur. Gini, Alhamdulillah. Maksudnya gini, mungkin iya dulu Yesus beragama Islam atau agama lain. Alhamdulillah, masya Allah. Itu bisa diterima. Kemudian Alhamdulillah. Sudah bang, ayo login bang. Alhamdulillah ya Allah.